الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاء أرد الموازورا وقالوا أساطير الأولين اقتباها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ridho atas pembacaan tilawahnya. Merdu sekali ya teman-teman, ternyata suaranya Ridho. Nah, semoga yang mendengar dan yang membaca mendapat syafaat di akhirat kelak. Oke, memasuki acara selanjutnya, kita akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lebih tepatnya mendengar lagu Indonesia Raya. Jadi untuk hadirin acara pada siang hari ini diselenggarakan dengan hikmat dan saya persilakan.
terima kasih kepada operator. Gimana teman-teman setelah mendengar lagu kebangsaan, semangat tingginya mulai muncul kembali karena kan baru saja kan kita merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga teman-teman semua semakin semangat menjadi penerus dan membawa perubahan lah untuk Indonesia sekarang. Nah, memasuki acara selanjutnya akan ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Akhir, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Sheila ya, Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Insinyur Nunung Nuriartono yang telah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada adik-adik panitia dari RISA ya yang sudah menggagas kegiatan ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya, dan tentunya diberi kekuatan untuk hadir pada kesempatan ini dalam acara kegiatan yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan RISA. Itu dalam acara WIS Management Training ya. Bapak Ibu peserta, adik-adik sekalian, kalau yang disampaikan kepada saya bahwa di dalam tornya kegiatan ini adalah meliputi pelatihan pengolahan sampah rumah tangga dan juga pengolahan sampah menjadi peluang bisnis gitu ya. Dan alhamdulillah memang pesertanya cukup beragam juga. Jadi bukan hanya dari lingkungan IPB, tetapi juga ada dari beberapa luar IPB. Saya mencatat di sini dari PT Pusaka Agro Lestari, Puskesmas Muara 1 Loksmawe Aceh, Institut Teknologi Nasional, kemudian ada juga dari Universitas Kristen Indonesia, Universitas Negeri Jambi, Universitas Perjajaran, UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya cukup banyak, cukup beragam, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya yang hadir dan adik-adik mahasiswa, bahwa kegiatan ini ya digagas oleh mahasiswa himpunan kami, Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Kita ketahui semua bahwa sampah ya, itu suatu benda yang tidak berguna, yang kadang membuat kotor, menjijikkan dan lain sebagainya. Kami pun departemen ini juga bekerja sama dengan beberapa lembaga atau beberapa instansi gitu ya untuk kelola sampah ini ya, diantaranya DLH Kota Bogor ya, dan juga pada kesempatan ini yang sebagai narasumber dari Kertabumi, departemen pun ini sudah bekerja sama dengan Kertabumi ya dalam olah sampah, khususnya sampah yang anorganik ya. Departemen sudah mengadakan pelatihan 2 kali dengan Kertabumi, yang dalam kesempatan ini mungkin yang hadir Mas Iqbal ya, Mas Iqbal atau siapa yang hadir dari Kertabumi. Terima kasih kami ucapkan dari Kertabumi yang sudah bisa hadir bergabung di sini untuk memberikan pelatihan sebagai narasumber. Dan tentunya ya dari kedua kegiatan, maksud saya itu keduanya ini maksudnya adalah olah sampah rumah tangga yang organik dan juga anorganik ya. Ini tentu yang organik kita bisa olah untuk kompos ya,
kemudian juga pupuk cair dengan kami juga menggunakan beberapa bahan-bahan lokal ya, sehingga bisa bermanfaat ya, yang tadinya berupa sampah juga bisa kita manfaatkan. Di sisi lain ya, sampah anorganik ya, plastik. Nah, kami pun juga di desa binaan kami ini juga sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan ya, termasuk juga dengan Kertabumi yang saya sampaikan tadi untuk mengolah sampah anorganik ini, plastik ya. Dan kita kebetulan di departemen juga sudah mendapat bantuan dari PT SNI sehingga lebih berkembang lagi dan kita diberi fasilitas untuk membuat suatu pojok kreasi di desa binaan kami di Pasarean. Ya alhamdulillah ya ini sudah memberikan kebaikan tentunya ya dalam olah sampah di desa binaan. Nah, harapannya melalui pelatihan ini pun ya peserta itu dapat menimba ya pengetahuan olah sampah, khususnya mungkin yang diberikan oleh Kertabumi ini adalah anorganik mungkin ya, karena memang Kertabumi ini sudah cukup lama juga gitu ya, dan produk-produk yang dihasilkan sudah bagus-bagus ya. Kami pun melalui ibu-ibu yang di desa binaan yang sudah dilatih oleh Kertabumi itu juga sudah mulai memesan beberapa goodie bag ya untuk nanti kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan di departemen ya, jadi peserta-peserta yang mengikuti seminar dan lain sebagainya itu sudah diberikan goodie bag yang dari olah sampah ya. Jadi kita memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang tadinya mungkin tidak ada harganya sama sekali, yang tentunya malah merusak lingkungan atau mencemari lingkungan, dan kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan demikian harapan kita semua bahwa permasalahan sampah ini memang dimulai dari yang kecil dulu tentu ya. Kita yang sudah melaksanakan ini harapannya menularkan ya kepada lingkungan sekitar, kepada desa, kepada kecamatan, dan juga level yang lebih tinggi berikutnya, sehingga ini secara nasional nantinya itu ya tentang pengelolaan sampah ini dapat kita tanggulangi secara bersama. Kemudian juga ya di dalam training ini ya, itu harapan kami juga dari pihak luar ya, ini peserta-peserta ini dapat lebih mengembangkan nanti ya, ilmunya yang didapat dari kegiatan ini ya ke lingkungan masing-masing, sehingga ya dalam kelola sampah ini yaitu memang salah satu core kami juga gitu ya di departemen SL ini ya, bagaimana caranya untuk menanggulangi ya permasalahan sampah yang sudah berlarut-larut ya. Dengan demikian sedikit demi sedikit kita coba untuk menanggulangi itu, dan harapannya ya yang tadinya sampah yang tidak berguna itu menjadi produk yang kita bisa ya menjadikan itu menjadi bisnis, dan di sisi lain sampah yang organik itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk kompos dan juga pupuk cair ya. Dan mungkin nanti kalau ini lebih kepada sampah anorganik, nah berikutnya mungkin Risa itu bisa menginisiasi untuk kelola sampah yang anorganik, yang organik maksudnya, yang organik untuk menjadi kompos dan juga pupuk-pupuk cair yang sudah banyak dilakukan di desa binaan Departemen SL. Mungkin itu saja. Jadi harapan kami dari kegiatan-kegiatan ini ya, ini betul-betul bisa bermanfaat bagi peserta gitu kan, terutama dalam menanggulangi sampah di lingkungannya masing-masing. Sehingga dengan demikian sedikit demi sedikit kita bisa menanggulangi masalah persampahan yang ada di Indonesia. Ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak pada Pak Dekan yang sudah bersedia hadir pada kesempatan ini dan juga tentu akan membuka kegiatan ini. Ya. Pada panitia, Risa, dan seluruh panitia, kami tentu atas nama departemen, kami mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini sangat baik ya untuk tentunya dari satu sisi memang penanggulangan sampah, tapi di sisi lain itu kita memperkenalkan nama departemen kita, ya karena memang belum banyak ya di luar sana orang yang tahu, jangankan departemen SL. Nah kita bicara FEM saja, loh IPB itu punya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Saya di Lampung juga orang terkaget-kaget, oh IPB itu punya FEM, ya, punya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Itu kira-kira, jadi ada 2 poin itu yang tentu kita bisa petik dari kegiatan ini, ya karena memang pesertanya tidak hanya dari IPB, Pak Dekan, tetapi jadi ada dari beberapa universitas dan juga ada bahkan dari Aceh tadi yang saya sampaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akhir atas sambutan yang luar biasa sekali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Dr. Insinyur R. Nunung Nuryartono, MSI. Selamat datang Bapak. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dekan. Kepada Bapak Nunung, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan Dr. Ahyar Ismail. Yang saya hormati Sekretaris Ketua Departemen Dr. Meti, seluruh staf pengajar di lingkungan Departemen SL, dan juga FEM yang hadir pada siang hari ini. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman mahasiswa dari Himpunan Profesi Resa ya. Dan selamat datang juga untuk teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang bergabung pada kegiatan siang hari ini. Tidak ada kata lain selain kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu di dalam satu ruang layar lebar yang biasanya kalau layar lebar itu adanya di 21 dan seterusnya, tapi kita ada bersama-sama pada siang hari ini pada kesempatan yang sangat penting. Acara yang digagas oleh Resa untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus juga untuk meningkatkan awareness dan apa yang bisa diimplementasikan berkaitan dengan pengelolaan sampah ini menjadi sangat penting. Di dalam konsep-konsep pembangunan kita tahu ada yang kita sebut salah satunya sekarang yang juga sedang menjadi salah satu tren, circular economy. Berbagai aktivitas diarahkan untuk bisa memberikan manfaat ekonomi. Isu mengenai pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial itu tidak bisa dipisahkan. Terlebih sekarang kita mulai merasakan beberapa keanehan-keanehan di dalam iklim kita. Tiba-tiba di Dieng beberapa waktu yang lalu mengalami fenomena yang cukup aneh, adanya pada pagi hari es yang melingkupi wilayah Dieng. Atau dengan kata lain, terjadi suhu sedikit ekstrim. Di wilayah yang lain terjadi banjir dan seterusnya. Kita dengar juga berita terjadi polusi sampah yang luar biasa di wilayah perairan. Ini tentunya tidak lain sebagai akibat dari perilaku kita sendiri.
yang seringkali abai terhadap persoalan-persoalan yang kecil kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengelola dengan baik apa yang seharusnya kita bisa kelola, terutama sampah tadi. Memang menurut kacamata, wah ini kok teman-teman Resa ini ngurusin sampah. Tapi buat saya, itu sesuatu hal yang memiliki nilai yang luar biasa. Jadi Pak Ahyar sudah menyampaikan nilai ekonomi. Kalau kita bicara konsepsi circular economy, maka di sanalah bagaimana kita bisa mengelola secara keseluruhan aktivitas-aktivitas hingga menghasilkan zero waste product. Saya kira teman-teman semuanya bisa melihat searching 10 barang bekas bernilai. Mulai dari kepingan-kepingan CD, botol-botol aqua, kardus, dan seterusnya. Itu kalau kita bisa olah dengan kreasi seni yang tinggi, maka itu akan menjadi memberikan nilai ekonomi yang luar biasa. Ini tentunya harus terus kita gelurakan semangat untuk bisa mengedepankan konsep circular economy dengan zero waste product tadi. Kalau teman-teman tadi bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai ekonomi, tentu ini akan memberikan manfaat yang luar biasa karena akan membantu penciptaan lapangan kerja, akan membantu mengatasi persoalan-persoalan lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, saya menyambut baik ide kreatif ini, tapi yang tidak kalah penting adalah saya ingin menunggu karya nyata dari teman-teman yang mengelola sampah. Kalau perlu, pada kesempatan pertama, teman-teman semuanya ini bisa menghasilkan satu produk yang memiliki nilai ekonomi, bisa datang ke ruangan saya yang pertama akan membeli produk itu. Ya. Nanti Pak Ahyar juga itu akan beli. Nah, jadi silakan kreativitas untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu tentu kami tunggu. Dan Resa bisa menjadi lokomotif untuk memelopori berbagai hal-hal yang baik. Resa bisa memelopori untuk bisa melihat yang tidak dilihat oleh teman-teman mahasiswa lainnya. Resa bisa membuktikan bahwa antara ekonomi, lingkungan, dan sosial itu tidak saling kontradiktif. Justru bisa berjalan beriringan dan bisa memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan umat manusia. Apresiasi juga buat teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini. Dan sekali lagi saya tunggu, tidak cukup hanya pada acara siang hari ini, tetapi aksi nyata kita akan lihat. Ya, jadi kalian bisa menunjukkan kepada saya. Kalau kalian juga ingin lihat, saya tidak tahu berapa banyak ini yang sudah pernah mampir ke Kampung Lauk. Ada yang tahu Kampung Lauk nggak? Ada yang tahu Kampung Lauk nggak? Pak Ahyar tahu Kampung Lauk nggak Pak Ahyar? Tahu-tahu, yang dekat itu dekat Sipor, Pak. Ya, di sini, di belakangnya Iya. SD Alia. Iya, SD Alia dekat Sipor situ ya. Ya, SD Alia ini enggak sedikit sini Pak, bukan di sini, belakang persis SD Alia. Saya justru mendorong teman-teman Resa, teman Resa main ke Kampung Lauk. Itu adalah kreasi komunitas untuk membersihkan sampah. Ya. Nanti kalau perlu saya antar deh. Saya antar ke Kampung Lauk untuk ketemu komunitasnya, untuk kemudian belajar bagaimana pengelolaan sampah menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi. Ya. Saya waktu itu sudah sampaikan ke Mas Bahroin, ajak teman-teman Resa, dan mungkin saya akan mengajak BEM ke Kampung Lauk. Itu inisiatif komunitas yang luar biasa. Ya. Luar biasa hebat. Ikan masnya ya Pak ya? Ya, ikan mas.
Ya, yang buka lagi ya. Ya. Jadi saya kira itu yang mungkin kita bisa saling belajar dari tempat yang dekat dari IPB, juga ada sesuatu inisiatif yang dimunculkan oleh komunitas dan ternyata menjadi perhatian yang luar biasa bagi pemerintah dan juga peneliti-peneliti dari luar negeri datang ke sana untuk membuktikan kenapa bisa sukses seperti itu. Ya, oke. Ya lagi, terima kasih untuk Resya, terima kasih Pak Ahyar yang selalu mensupport teman-teman Resya untuk mengambil inisiatif-inisiatif yang memang belum dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Dan kepada panitia saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nunung atas sambutan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ahyar dan Pak Nunung, luar biasa sekali sambutannya, dan di awal saja sudah diterima ya kita semua bahwa masalah lingkungan ini harus kita sama-sama berjuang gitu ya untuk memberantas masalah ini gitu. Memasuki acara selanjutnya, tadi saya belum perkenalan, sudah berbincang lama. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani, mahasiswa ekonomi sumber sebagai Master of Ceremony. Saya ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang baru hadir dan kepada teman-teman semua yang masih setia ya. Nanti kita akan mendengarkan materi yang sangat biasa. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ahyar dan Nunung terkait sampah ya, bahwa sampah ini adalah sebuah masalah yang sangat besar di dunia ini gitu ya. Dan Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan hadir sebagai insya Allah sebagai solusi lah untuk semuanya dari permasalahan ini. Nah, memasuki acara selanjutnya yaitu masuk acara inti, yaitu materi. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu yang akan memimpin acara setelah ini, yaitu moderator. Iya, terima kasih Bapak Nunung sudah dan berkenan hadir. Terima kasih atas sambutannya. Semoga aktivitas selanjutnya dilancarkan ya Pak. Amin, amin. Nah, iya Pak, terima kasih. Terima kasih ya, saya mohon izin. Amin. Baik Pak, ya. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua kepada teman-teman peserta untuk mengisi pretest. Linknya sudah dibagikan oleh panitia, jadi jangan lupa untuk diisi terlebih dahulu pretest. Nah, kita memasuki acara inti teman-teman, yaitu ada pengenalan moderator. Moderator ini yang nanti akan membawakan sesi materi, yang akan memimpin sesi materi pada siang hari ini dengan narasumbernya Kak Iqbal, yaitu moderatornya Kak Ali. Coba operator bisa ditampilkan CV-nya nih, kita kenalan dulu nih. Kak Ali siapa sih? Ya, jadi kali ini adalah mahasiswa Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB Angkatan 55 yang aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan ya di kampus dan di luar kampus. Beliau asal Bandung, wah ini teman-teman dari Bandung mungkin pertemuan nih sama Kak Ali. Pengalaman organisasinya cukup banyak ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih, di PB itu tingkat pertama kita ada asrama wajib gitu ya, namanya asrama PPU, dan kali ini dulu menjabat sebagai Dewan Gedung Asrama Putra sebagai sekretaris dan bendahara rong. Kemudian juga kepanitiaan pemira atau pemilihan ya keluarga mahasiswa IPB. Terus award di Asma Kepemimpinan dan Pejuang Pertanian. Kemudian award di Paguyuban Beasiswa Karya Salemba 4 IPB.
dan sekarang aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Profesi RISA atau departemen kami Ekonomi Sumber Daya Lingkungan dan lain sebagainya. Sebagai asisten responsi juga mata kuliah ekonomi umum. Riwayat pendidikannya, beliau dulu di SMP di 1 Kancung, lulusan teknik 10 besar, luar biasa sekali ya. Dan SMA-nya di Negeri 1 Cicalengka. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan panggilkan Kak Ali, moderator kita, supaya teman lebih kenal lagi. Kepada Kak Ali dipersilahkan. Oke, udah kedengaran suaranya belum? Sudah Ali, sudah. Oke, siap. Terima kasih rekan MC. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada, mungkin tadi udah izin duluan, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur R. Nunung Nuryantono MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB beserta jajaran. Yang kami hormati Dr. Insinyur Ahyar Ismail MAGR, selaku Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan beserta jajaran. Yang kami hormati Iqbal Alexander dari Kertabumi Recycling Center, selaku bicara kita hari ini, dan para panitia maupun peserta yang berbahagia. Kenalkan, saya Arif Yoga Alifianda, merupakan mahasiswa dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB. Selamat datang di Waste Management Training yang diselenggarakan oleh Himpunan Profesi RISA dan Direktorat Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor untuk mengembangkan minat dan bakat para mahasiswa. Hadirin sekalian, perlu kita sadari bersama bahwa Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah plastik saja dapat menghasilkan lebih dari 3,22 juta ton, belum terkelola dengan baik. Parahnya lagi, sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton juga mencemari lautan Indonesia setiap tahunnya. Lebih lanjut, World Wildlife Fund for Nature atau WWF memprediksikan bahwa di tahun 2050, lautan dunia akan lebih banyak dihuni oleh jenis sampah plastik maupun mikroplastik dibandingkan dengan spesies ikan. Nah, untuk itu, kami dari Himpunan Profesi RISA inisiasi adanya pelatihan bagi mahasiswa untuk membiasakan diri hidup dengan cinta pada lingkungan. Kami bekerja sama dengan Kertabumi Recycling Center yang merupakan sebuah studi pusat daur ulang sampah basis komunitas yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas agar mampu mengolah sampah secara mandiri. Didirikan tahun 2017, ini sudah memfasilitasi penanganan 4 proyek seperti Upcycling Center, Recycling Center, Waste Research Center, dan Waste Clinic. Untuk mengetahui lebih detail, mari kita simak video profil dari Kertabumi Recycling Center berikut ini. Mungkin ya, silakan teman-teman operator bisa ditampilkan. Kertabumi, kita adalah sebuah social enterprise yang fokus untuk mengolah sampah dengan pendekatan ekonomi kreatif. Jadi kita keliling Indonesia, berbicara dengan komunitas setempat, mencari solusi dari semua permasalahan sampah yang mereka miliki. Jadi setiap daerah ini punya isu masing-masing. Jadi di Kertabumi kita bikin modul pengolahan sampah supaya konsep zero waste di suatu komunitas itu sangat mungkin dan kalian bisa berperan.
botol plastik. Keren, sungguh keren. Saya diajari dari workshop Kertabumi. Oke, sungguh luar biasa sekali ternyata profil dari Kertabumi Recycling Center ini. Dan telah hadir di tengah-tengah forum kita, seorang trainer yang luar biasa. Beliau merupakan founder sekaligus managing director dari Kertabumi Recycling Center. Berikut ini adalah profil beliau. Mungkin operator bisa tampilkan CV bicara kita. Iqbal Alexander, atau mungkin kita panggil Kak Iqbal aja ya, biar lebih akrab, merupakan seorang business developer, social entrepreneur, dan environmentalist. Pernah mengenyam pendidikan sarjana ekonomi di Tenri University of Japan dan Magister of Science dengan konsentrasi hubungan internasional di University College London. Beliau juga ternyata terlibat aktif nih di organisasi internasional seperti ASEAN Youth Organization, United Nations High Commissioner of Refuge, dan Japan International Cooperation Agency. Sungguh luar biasa ternyata ya profil dari pembicara kita. Nah, langsung saja daripada kita mengulur waktu lebih lama lagi, kita sambut saja pembicara kita. Pada Kak Iqbal Alexander, dipersilakan untuk berikan materi kita pada hari ini. Selamat siang semuanya, apa kabar semua? Alhamdulillah Kak, baik-baik Kak. Apa kabarnya juga Kak? Baik juga, mudah-mudahan semuanya sehat dan baik semua ya. Amin, amin. Mau saya langsung share materi atau gimana? Boleh langsung mungkin. Oke, saya langsung share aja ya. Iya. Sebelumnya terima kasih dulu kepada IPB dan teman-teman semua udah mengundang Kertabumi. Jadi awalnya itu Kertabumi dengan IPB, kita di bulan Maret, Kertabumi sempat berkunjung ke Desa Paselean selaku desa binaan IPB. Di sana kami berkesempatan untuk langsung mengedukasi ibu-ibu di desa tersebut untuk pengolahan sampah berbasis ekonomi kreatif. Jadi biasanya kalau kami masuk ke satu desa itu, Kertabumi akan membuat apa ya istilahnya itu signature product. Jadi ada produk yang dihasilkan dari sampah dari setiap desa-desa yang kami kunjungi. Jadi kami kembangkan itu dengan tujuan bahwa pengolahan sampahnya ini harus bisa menghasilkan benefit ekonomi supaya jadi berkesinambungan. Karena pada dasarnya kan semua orang udah tahu sampah itu nggak boleh dibuang sembarangan kan, tapi masih buang-buang juga. Jadi kami bikin modul bagaimana supaya pengolahan sampahnya ini memberikan dampak ekonomi supaya bisa sustainable. Saya izin share screen ya. Udah bisa lihat screen saya belum? Belum. Belum ya? Kita share screen. Udah bisa lihat semua? Sudah Kak. Udah ya? Sudah tampil. Ya, ya terima kasih semuanya. Jadi, Kertabumi berdiri di tahun 2017. Kami sebenarnya cuma sekumpulan teman main aja yang merasa resah kenapa sih setiap kali kita traveling ke Bogor atau ke Nusa Penida, ke Bali, ke Makassar tuh sampah ada di mana-mana. Jadi sebenarnya di mana permasalahannya? Walaupun kita tahu semua agama udah mengajarkan sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, atau dari SD pun kita belajar kan cara membuang sampah. Tapi kenapa orang masih membuang sampah? Jadi dari rasa frustasi itu kami membuat gerakan untuk pengolahan sampah dari rumah kita masing-masing sampai akhirnya terbentuknya Kertabumi. Jadi yang Kertabumi mau fokus adalah bagaimana mengembangkan konsep konsep zero waste di setiap rumah tangga. Nah, di dalam rumah minim sampah ini, kami sudah mengembangkan 5 variabel di mana teman-teman bisa aplikasikan. Yang pertama ada konsumen sadar lingkungan, ada kebun sayur organik, ada kompos biopori, ada pemilihan sampah, dan ada bank sampah. Nah, 5 ini biasanya saling terkoneksi. Jadi mungkin teman-teman yang di rumahnya udah punya kompos, tapi belum punya kebun sayur organik, harus dimulai supaya konsep minim sampah ini bisa diaplikasikan di semua sektor di rumah kalian. Nah, tadi udah dijelasin tentang jumlah sampah di Indonesia ada 60 juta ton sampah kan.
Nah, ini udah kami breakdown lagi. Dari 60 juta ton sampah ini tahun 2017, sekitar 48% itu berasal dari rumah tangga, jadi dari rumah kita masing-masing. Jadi kalau Indonesia mau mengatasi sampahnya, itu dimulai dari pengelolaan sampah di rumah kita masing-masing. Jadi teman-teman di sini mempunyai peranan penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Nah, ini adalah detailnya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu menghasilkan 0,7 kilo sampah setiap hari, dan setengahnya itu kurang lebih sampah organik. Plastik cuma 15%, kardus 10%, dan lainnya 25%. Jadi kalau kita mau ngomongin soal gaya hidup minum sampah, atau zero waste, atau pengelolaan sampah, itu kita fokus kepada sampah organik, karena itu adalah sampah yang paling banyak dihasilkan oleh kita semua. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya cukup simple. Kalau kalian mau memulai gaya hidup minim sampah, mulailah dengan menghabiskan makananmu. Simple kan, dan tidak perlu tidak perlu investasi, cuman pastikan kita habiskan makananmu. Kenapa? Karena di tahun yang sama, tahun 2017, Indonesia itu menghasilkan 13 juta ton sampah setiap tahunnya. Jumlah ini sebenarnya bisa dikonsumsi oleh 28 juta orang dan setara dengan 1 juta bus Transjakarta. Jadi cukup sedih kan, di mana masih banyak mungkin teman-teman yang sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi, tapi di sisi lain kita yang tinggal di kota besar sering membuang sampah. Nah, jadi sekali lagi, kalau kalian mau mengaplikasikan gaya hidup minim sampah, sesederhana habiskan makanan kalian ya. Nah, kita ada video daur ulang yang saya mau play. Sebentar. Oke. Ini adalah jadi kalau kalian tertarik tentang pengolahan sampah organik, kami udah banyak sekali modul ya, bisa kalian cek di Instagram maupun YouTube kami. Ini adalah salah satu modul yang paling populer. Jadi kami membuat bakwan yang kita jual dari kulit buah naga. Tolong dicek semuanya ya. Ini bakwan. Ini buah naga. Mohon maaf, Mas, sepertinya tidak terdengar audio dari videonya ini. Belum kedengeran deh? Ya, tidak ada audionya gitu. Jadi kami hanya bisa lihat gambarnya saja. Tapi kalian bisa lihat gambarnya kan? Nanti saya jelaskan aja. Bisa. Oke, siap. Jadi intinya sampah organik yang mungkin sering kita buang dari kulit dari kulit buah atau sisa makanan, itu masih banyak banget produk-produk yang bisa kalian buat. Dari kita buat kue dari ampas kopi, bikin lagi manisan dari kulit jeruk, dan ini adalah yang paling cukup populer, yaitu bakwan dari kulit naga. Sangat sederhana, selayaknya bikin bakwan biasa, cuman yang bisa di highlight adalah kalian mengolah ini dari sampah organik yang biasanya orang buang. Ini bisa kalian buat jadi produk baru yang bisa kalian jual dan bisa kalian konsumsi sendiri. Jadi ini cukup efektif dan sangat sederhana sekali. Kita udah ada belasan video-video daur ulang organik seperti ini, jadi bisa dicek masing-masing tergantung kalian mau ke arah mana membawa pengolahan sampah ini. Nah, jadi bakwannya seperti ini, cuma rasanya akan lebih legit dan lebih lebih manis karena ada buah naganya, tapi tidak mengurangi gizi maupun nikmatnya kita makan bakwan. Oke,
itu adalah salah satu contoh pengolahan sisa makanan. Ada banyak banget, jadi nggak mungkin saya play semua di sini, cuma kalian bisa langsung cek langsung. Terus berikutnya, ini yang cukup penting. Ini adalah diagram pengolahan sampah organik. Sekali lagi, karena sampah organik adalah sampah yang paling banyak kita buang, jadi ini yang paling penting. Jadi kalau kalian jadi bagaimana cara pengolahan sampah organik, itu pertama dengan habiskan makananmu. Jadi kalau kalian makanan dihabiskan atau masak di rumah dengan memakai semua sayuran dan memakai semua sayuran tanpa sisa, jadi tidak ada sampah yang kalian hasilkan, itu adalah yang paling bagus karena kalian tidak perlu keluar energi lagi untuk pengolahan sampah. Tapi kalau kalian sampai menghasilkan sampah organik atau sisa makanan, yang paling bijak adalah kalian bisa donasikan kepada orang lain. Nah, kalau makanan kalian itu tidak layak makan, itu kalian baru bisa berikan kepada binatang, kepada kucing, ayam, anjing, dan lainnya. Nah, hal terakhir yang kalian bisa lakukan adalah mengkompos. Mungkin teman-teman di sini atau teman-teman di IPB udah familiar dengan kompos, dan kompos itu bukan hal mudah gitu, cukup sulit dan makan waktu. Jadi kalau kita tidak perlu mengkompos, itu lebih baik lagi. Jadi mengkompos adalah cara terakhir kita dalam pengolahan sampah organik. Tapi kalau bisa ya tidak perlu mengkompos dengan menghabiskan semua makanannya. Dan yang nggak boleh adalah dibuang ke TPA. Kenapa nggak boleh dibuang ke TPA? Karena sampah-sampah anorganik seperti botol plastik atau kemasan plastik itu sebenarnya mempunyai nilai jual. Jadi banyak pemulung di Indonesia yang hidup dengan mengumpulkan sampah plastik gitu. Jadi kalau kalian membuang sampah organik yang dicampur dengan sampah plastik seperti yang terjadi di kebanyakan kota, adalah teman-teman pemulung ini tidak bisa mengambil sampah plastiknya karena udah bau, udah terkontaminasi, udah kotor kan. Jadi otomatis sampah plastik itu akan berakhir di tempat pembuangan akhir itu selamanya. Jadi penting banget kenapa kalian harus mengolah sampah organik supaya tidak keluar dari rumah kalian masing-masing. Nah, ini ada 2 metode yang kami kembangkan, yaitu biopori dan kompos rumah tangga. Mungkin teman-teman juga udah tahu, biopori adalah sebenarnya lubang resapan air yang kami modifikasi menjadi sarana pengolahan sampah organik. Jadi tinggal kalian bikin diameter 10 cm sedalam 1 meter, kalian buang semua sampah organik di sana, jadi supaya cacing maupun mikroorganisme yang ada dalam tanah mengurai semua sampah organiknya, maupun kompos rumah tangga. Kami udah mengembangkan konsep kompos rumah tangga untuk hunian tanpa halaman. Jadi buat teman-teman yang tinggal di kosan atau tinggal di apartemen yang tidak punya lahan tanah, itu masih bisa mengkompos dengan teknik-teknik yang kami kembangkan. Bisa kalian cek langsung di YouTube kami. Terus berikutnya, mungkin ini salah satu campaign kami selama pandemi ini, yaitu untuk grow your own food, jadi untuk menumbuhkan makanan kita sendiri. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian ke supermarket, setiap kali kalian mau beli sayuran, beli daging, itu semua tersedia dalam kemasan plastik gitu. Jadi kalau kalian bisa bertanam sendiri, menghasilkan sayuran sendiri, kalian sudah menghemat uang, tapi kan juga menghemat untuk menghasilkan sampah yang biasanya itu terdapat dalam semua sayuran. Jadi makanya kami sangat merekomendasi untuk teman-teman yang udah mulai mengkompos nih, tahap berikutnya adalah bikin kebun sayur organik, di mana hasil kompos kalian ini digunakan sebagai pupuk untuk menumbuhkan tanaman. Kalaupun kalian tidak punya lahan di rumah kalian atau di kosan, kalian bisa bikin kebun sayur di atap rumah atau di balkon atau di kamar kalian dengan pot pun udah lebih dari cukup. Jadi alasan kalian tidak punya lahan di rumah itu tidak menjadi halangan untuk berkebun. Dan ini adalah kami udah buatkan 10 rekomendasi kebun sayur rumah tangga yang bisa kalian aplikasikan. Udah kami jelaskan juga tentang jenis sayurannya apa aja, berapa lama sinar matahari, air, dan masa panen. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Dan udah kebanyakan teknik perawatan dan panen sudah ada di YouTube kami, bisa langsung kalian cek. Lalu berikutnya adalah regrow sisa sayuran. Ini juga cukup populer saat-saat ini. Jadi mungkin kalau kalian yang suka masak atau suka bikin Indomie, mungkin sering beli sawi atau beli pakcoy, itu sebenarnya bisa kalian tumbuhkan lagi.
Nah, jadi ini udah kami klasifikasikan 5 jenis sayuran yang bisa kalian regrow dari tanaman herbal, bawang-bawangan, umbi-umbian, sayuran daun hijau, dan jahe-jahean. Ini semua pada umumnya semua rumah tangga tuh punya sayur ini atau memakainya, tapi begitu mereka dipakai, sisanya akan dibuang begitu aja kan. Padahal sisanya ini bisa di regrow, ditumbuh kembangkan menjadi sayuran kembali. Nah, berikut saya play video untuk regrow. Sebentar. Oke. Oke. Ini kita akan sekarang mencoba untuk meregrow bawang putih. Jadi semua orang punya bawang putih, semua rumah tangga pasti punya bawang putih atau bawang merah karena kita makai itu hampir di setiap masakan yang kita bikin. Jadi cara meregrow-nya sangat sederhana, tinggal kalian kupas bawangnya, tinggal dikupas kulitnya supaya memudahkan akar maupun batang baru tumbuh seperti ini. Nah, sudah besar seperti ini, sudah kalian kupas bersih seperti ini, kalian siapkan wadahnya. Biasanya kami bikin wadah di sebuah gelas yang kita isi dengan tisu. Lalu tisunya kita beri air. Kenapa kami kasih tisu? Supaya tisu ini menjadi media dalam menyerap airnya supaya tidak mudah busuk. Dan yang paling penting kalian untuk menaruh bawang putih maupun bawang merahnya dalam posisi yang benar. Posisi yang tumbuh akar ada di bawah dan posisi tumbuhnya kecambah baru ada di bagian atas. Lalu tinggal kalian taruh di lokasi yang tidak kena matahari dengan aliran udara yang baik. Dan dalam 7 hari kalian akan punya bawang merah yang udah tumbuh batang baru dan akar baru. Dan tinggal kalian tanam di pot atau di halaman rumah kalian. Umumnya bawang putih maupun bawang merah bisa kalian panen dalam 3 bulan. Terus sangat mudah banget untuk menanam bawang putih ataupun bawang merah. Kalian cukup siram sehari sekali dan taruh di lokasi yang cukup terik. Jadi untuk berkebun itu tidak butuh skill yang khusus, tinggal kemauan aja. Setelah seperti ini, kalian taruh di lokasi yang cukup terang. Nanti hasilnya dalam 2 minggu udah seperti ini. Kalian pun bisa memotong daunnya sebagai daun bawang ataupun membiarkannya tumbuh supaya umbinya besar dan dipanen dalam 3 bulan. Oke. Kita balik lagi ke slide. Oke. Nah, di Kertabumi kami udah bikin video regrow sayuran untuk mint, ubi, pakcoy, jahe, daun bawang, serai, dan bawang putih. Silakan kalian cek dan pelajari lagi. Kalau ada yang bingung, tinggal kalian DM kami untuk menanyakan teknisnya. Nah, lalu sekarang kita ngomongin soal pengolahan sampah anorganik. Tadi kan sempat dibahas tentang plastik ya. Bagaimana plastik ini mencemari dunia, dan plastik ini yang mungkin berumur sampai ratusan tahun akan merusak habitat alam. Jadi mungkin ini yang paling workshop yang paling sering kami lakukan, yaitu workshop pengolahan sampah. Jadi sampah anorganik adalah sebuah jenis sampah yang tidak membusuk, baik plastik, karet, styrofoam, dan lain-lain. Nah, kalau di Kertabumi, kami dalam mengolah sampah anorganik tidak hanya plastik, tapi juga ada minyak jelantah, ada kemasan aluminium obat, sini ada sikat gigi bekas, styrofoam, dan lainnya. Kami bikin dua metode, yaitu metode padat karya skala rumah tangga yang biasa kami aplikasikan di desa-desa, maupun juga kami kembangkan metode padat modal untuk skala industri kecil. Jadi karena hasil produk yang dihasilkannya cukup berbeda. Kalau yang ini produknya cukup kompleks, dan kenapa kami bilang metode padat modal, karena kalian butuh banyak peralatan, mesin, dan modal untuk mengolahnya. Kalau ini
padat karya karena kalian membutuhkan orang untuk mengerjakan, karena ini berfokus pada kreativitas. Dua metode ini kami kembangkan, tapi kami aplikasikan ke desa-desa tertentu. Jadi tidak semua kami aplikasikan. Nah, ini semua pengolahannya udah bisa kalian cek langsung sebenarnya di Instagram kami dan di YouTube kami. Jadi kami bikin semua produk ini kami bikin harus bisa dijual. Jadi jangan pernah kalian mendaur ulang sampah hanya untuk menjadi pajangan atau menjadi mainan, tapi akan numpuk, jadinya jadi sampah juga kan. Jadi makanya daur ulang ini harus menjadi industri yang serius gitu. Jadi jangan cuma kalian punya waktu luang terus mau daur ulang, nggak gitu, karena nanti produknya jadi asal-asalan. Jadi kalian harus bikin produk yang emang bernilai ekonomi, harus jadi jual. Jadi jadi di sebelah kiri kita bikin, ini yang paling sering kita bikin, jadi kita bikin tas seminar dari kantong kresek, lalu kita bikin anting dari kemasan aluminium obat, kita bikin sabun dari minyak jalantah, berikutnya kami bikin meja dari sikat gigi, kami bikin batu bata dari styrofoam, dan kami bikin ubin dari plastik kemasan. Jadi ini semua bisa nanti kalian pelajari atau kalian langsung tanya tentang pengolahannya seperti apa. Nah, terus saya ada video lagi, yaitu video pengolahan sampah plastik. Oke, jadi ini sampah plastik biasa yang kalian temukan di mana-mana. Mungkin setiap kali kalian belanja di mall pasti dapat plastik seperti ini kan. Nah, caranya sangat sederhana. Kami kembangkan metode padat karya ini dengan peralatan yang kalian punya di rumah. Jadi tidak perlu beli peralatan baru. Jadi cukup kalian punya gunting, kalian potong bagian atas dan bagian bawah plastiknya. Lalu ini namanya kertas roti, bisa dibeli di toko buku, harganya cuma 500 perak dan bisa dibakar berkali-kali. Kalaupun kalian tidak punya kertas roti, bisa pakai HVS, pakai kain batik atau koran. Dan ini serika, jadi kita serika plastiknya di suhu 170 derajat atau suhu katun. Dan yang paling penting kalian melihat teknik serikanya cukup teratur supaya kalian mendapatkan tekstur kulit jeruk. Jadi plastiknya ini harus berubah menjadi bertekstur kulit jeruk seperti ini. Kalau kalian lihat, ya ada kayak kulit itu berkerut-kerut. Nah itu yang kita mau. Nah kalau udah jadi seperti ini, sebenarnya kalian bisa bikin apapun, mau bikin dompet, bikin tas, bikin produk-produk lainnya. Tapi sekarang kita akan bikin, kita bikin sarung handphone. Jadi kita pakai kardus bekas sebagai pola dari handphone yang kita bikin. Atau ya, tinggal digunting polanya. Jadi kalau Kertabumi itu kita membuat produk yang teman-teman milenial pakai. Jadi bikin produk yang sederhana, cuman dibeli oleh orang gitu. Jadi supaya bisa muter terus, bisa bikin produksi barang-barang yang akan dipakai oleh orang lain. Nah seperti ini, kalau udah ada polanya, tinggal kalian pakai serika lagi. Jadi kita memberikan margin sekitar 1 jari supaya nanti penggabungan dua plastiknya akan lebih mudah. Nah, jadi cukup pakai barang yang ada di rumah kalian. Kalau kalian tidak ada penggaris, saya pakai tangan karena supaya lebih cepat. Terus digunting seperti ini. Ini kalian bisa pakai plastik dari Indomaret atau plastik dari pasar tradisional yang polos, atau kalian bisa juga pakai dari kemasan produk kayak kemasan ciki atau deterjen atau minyak goreng. Itu semua bisa diaplikasikan dengan teknik seperti ini. Lalu setelah polanya udah jadi, tinggal disetrika lagi untuk menutup dua lembaran plastik tadi. Seperti ini. Bagian samping dan bagian bawah. Nah, setelah disatukan kedua sisi, ini udah hampir jadi, tinggal kalian rapihkan. Digunting bagian samping dan bagian bawah supaya rapi.
Ini adalah salah satu contoh yang produk yang sangat sederhana. Tapi kalau kalian mau bikin produk yang lebih lebih layak jual lagi seperti tas, dompet, itu bisa tinggal dan kami udah buatkan video tutorialnya, tinggal kalian cek langsung. Tapi ini cukup simpel tapi sangat berguna. Jadi kalian bisa bikin sarung handphone anti air karena dari plastik seperti ini. Oke. Terus balik lagi ke materi. Terus kalau di Indonesia ini pemilihan sampah itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Jadi untuk kalian ketahui semua, negara kita ini udah punya manajemen sampah yang diatur dalam undang-undang. Jadi setiap rumah tangga itu sebenarnya cara pembuangan sampah sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sampah harus dibagi 3, warna hijau, kuning, dan merah. Hijau adalah organik, jadi organik kita kompos semua di rumah, atau kalau perlu, tidak perlu menghasilkan sampah organik. Terus sampah anorganiknya seperti botol, kertas, kaleng, itu kita donasikan ke bank sampah. Atau kalian kalau botol plastik itu ya kalian gantung depan rumah pun akan hilang karena pasti pemulung akan ngambil. Karena itu ada nilainya. Jadi semua sampah kertas, sampah kaleng, sampah botol kaca, dan sampah botol plastik itu kalian kasih pemulung atau kalian donasikan ke bank sampah. Lalu yang ketiga sampah residu, yaitu sampah kayak mungkin baygon atau pembalut, pamper, suntikan, ini sampah semua yang berbahaya itu yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Jadi kalau ini semua diterapkan di seluruh Indonesia pasti beban pemerintah untuk mengelola sampah itu akan lebih ringan. Terus di Indonesia udah banyak banget bank lembek-lembek sampah. banget Di Jakarta ada 1.500 bank sampah. Jadi saya yakin sekarang di seluruh kota di Indonesia ini udah ada bank sampahnya. Jadi yang kalian bisa lakukan adalah buka Google Map, kalian cari bank sampah. Pasti nanti ada lokasinya yang paling dekat. Jadi donasikan semua sampah kalian, sampah anorganik yang kering dan bersih ke bank sampah supaya bisa diproses oleh mereka. Oke, ini dari saya. Mungkin nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, luar biasa sekali paparan materi dari Kak Iqbal ini. Sungguh menginspirasi. Jadi kita harus mulai membiasakan diri hidup peduli terhadap lingkungan, seminimalnya dengan mulai habiskan makananmu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, kami masih membuka moderator untuk ke sesi berikutnya untuk tanya jawab. Yes, halo. Dengar suaranya? Yes. Halo. Halo, tes. Apa ada yang mendengar suara saya? Oke, aman. Oke, sip. Nah, jadi kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung majukan pertanyaannya dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaannya di kolom chat. Apabila teman-teman mau bertanya secara langsung juga bisa dengan menuliskan nama dan asal instansinya saja. Nah, mungkin Kak ini udah ada 2 pertanyaan. Kita buka satu-satu dulu nih Kak. Oke, ada dari saudara Ferizal dari Puskesmas Muara 1 di Kota Lok Semawe, Aceh. Wah, jauh sekali nih. Daur ulang sampah itu kira-kira bisa nggak ya Kak? Kalau kita libatkan dengan Puskesmas agar terkelola di seluruh Indonesia. Jadi intinya ya, pendauran ulang sampah ini kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan diintegrasi seluruh Puskesmas di Indonesia gitu? Gimana Kak? Oke. Kalau Puskesmas harus cukup hati-hati kan, karena sampah yang kalian hasilkan ini adalah sampah B3 biasanya kan, sampah medis yang mungkin ada kontaminasi bakteri maupun virusnya. Jadi pengolahan sampahnya ini tidak boleh dilakukan secara komunal, itu harus benar-benar diberikan kepada dinas terkait karena emang sampahnya berbahaya kan. Tapi kalau sampah
sampah desa yang didaur ulang di puskesmas itu sangat bisa, sampah plastik atau sampah organiknya bisa didaur ulang di puskesmas, tetapi tidak sampah medis. Sampah medis harus diproses oleh dinas terkait. Oke, begitu ya. Mungkin kira-kira untuk melakukan ini perlu koordinasi dari siapa aja nih, Kak? Biar puskesmas misalkan di satu desa itu bisa gerak gitu. Betul, untuk awal bisa kontak ke Ketabumi supaya kami bimbing teknik untuk membuat daur ulang sampah ataupun bank sampahnya. Nanti setelah dari Ketabumi akan diberikan modul, kalian bisa maju ke dinas lingkungan hidup di kota kalian setempat untuk minta pengajuan perizinan. Oke, itu kira-kira Saudara Farizal. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ini, Kak. Ada dari Saudara Ferry Ramdhani dari IPB University. Ingin bertanya, Kak, sebelumnya saya itu tertarik dengan video yang bakwan kulit buah naga tadi. Rasanya Ferry ini cukup terkejut, karena mungkin untuk rasa, karena mungkin di videonya itu sudah ditampilkan, kira-kira itu bisa dimakan nggak ya, Kak? Terus kira-kira aman nggak? Dan apakah sudah diteliti sebelumnya? Itu pula dengan manisan kulit jeruk dan lain sebagainya. Terima kasih, Kak. Oke. Sangat aman kalau kalian mendapatkan buah naga yang dikembangkan dengan pupuk organik tanpa pestisida, ya. Kalau itu sangat aman karena masih banyak kandungan gizinya dan itu sudah banyak banget risetnya, tinggal kalian cek di Google. Cuman aman selama kalian membersihkan dengan benar. Dan kalian tahu pasti bahwa ini buah naga maupun kulit jeruk ini emang dibesarkan tanpa pestisida atau kimia lainnya, ya. Oke, begitu kira-kira Saudara Ferry terkait jawabannya. Nah, selanjutnya ini ada dari Istilah Utami dari IPB University. Ingin bertanya, Kak, cara menentukan harga jual barang kerajinan itu gimana ya, Kak? Iya, sebenarnya cara menentukan harga jual barang kerajinan daur ulang kali ya, itu sama halnya aja dengan barang-barang pada lainnya. Jadi kalian tentukan berapa harga pokok produksinya, misalkan 5.000, kalau di Ketabumi kami tinggal kali 2 jadi 10.000. Jadi berikan margin keuntungan 1 kali lipat dari harga pokok produksi kalian. Oke, begitu kira-kira dari Istilah Utami. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Sani di IPB University. Kak, jika kita sudah mulai memilah sampah di rumah, tapi tangga di sekitar kita itu belum mulainya, hasil lingkungan sekitar masih tetap saja ada campuran sampah organik dan non-organik. Nah, kira-kira gimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Dengan kita di masyarakat tidak mempunyai keluasan untuk mengatur masyarakat. Wah, luar biasa sekali ini pertanyaannya. Gimana nih, Kak? Betul, sebenarnya gini, harus ada yang mulai gitu. Karena kalau kita lihat, ngapain gue pilah sampah, tetangga juga nggak milah sampah. Kalau kayak gitu mindsetnya, tidak akan ada yang mulai kan, dan tidak akan ada perubahan. Jadi harus mulai gitu. Dan mulai bukan karena melihat lingkungan, tapi mulai memang karena kita merasa bertanggung jawab. Jadi terlepas tetangga ini melakukan apa enggak, tetap kita harus pilah itu, karena kalaupun mereka melihat kita memilah, mereka teredukasi, pasti mereka akan mulai bertanya kan. Dari situ baru kamu bisa mulai untuk mengedukasi ke lingkungan sekitar. Tetapi mulailah memilah sampah walaupun di lingkungan kalian ataupun di rumah kalian, ibu bapak kalian tuh belum milah sampah. Nggak apa-apa, silakan pilah, pasti mereka akan bertanya. Nah, ketika mereka bertanya baru kalian mulai jelaskan tentang tentang sampah dan lingkungan. Dan mungkin supaya menguatkan kalian, makanya kalian tergabung di komunitas atau di Instagram yang emang pro terhadap lingkungan, jadi kalian terus terupdate dan termotivasi untuk melakukan pilah sampah. Oke, begitu kira-kira Sani atas jawabannya. Ini ada lanjutannya, kita langsung masih di Sani aja ya. Bisa tidak, Kak, ketika kita menggandeng perangkat desa atau pemerintah untuk melakukan aksi tersebut? Kalau bisa kira-kira strateginya bagaimana ya, Kak? Khususnya posisi kita sebagai mahasiswa mungkin, Kak.
Oke, bisa banget gitu. Kalau kalian mau bawa masalah itu sampah di satu desa ke pemerintah, gandeng kepala desa, Karang Taruna ataupun organisasi desa lainnya. Jadi kalian punya payung punya payung komunitas di situ kan. Tinggal kalian ajukan ke pemerintah. Strateginya kalian bikin proposal pengolahan sampah yang baik dan benar. Itu kalian bisa konsul ke Kertabumi bagaimana membuat proposal pengolahan sampah berbasis komunitas di suatu pedesaan. Setelah kalian jadi pertama gandeng kepala desa dan Karang Taruna, kedua bikin proposal pengolahan sampah yang baik dari Kertabumi, baru ketiga kita maju sama-sama ke pemerintah untuk solusi dari permasalahan sampah di suatu desa. Oke, begitu kira-kira Sani. Cukup kritis juga ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Stephen Joshua Simanjuta, masih dari IPB University. Ingin bertanya, Bang. Langsung saja. Jadi, menurut Stephen Joshua ini bertanya, kira-kira menurut pendapat Kak Iqbal ini tentang restoran yang mengadakan challenge-challenge makanan yang habiskan dalam waktu tertentu, itu untuk mendapatkan harga gratis atau hadiah misalnya, nggak bakal banyak sisanya. Nah, itu dapatnya gimana dan bagaimana solusinya? Itu mungkin. Kalau pengolahan sampah ini kan masalah besar ya. Jadi satu restoran atau satu komunitas atau satu desa itu tidak bisa mengatasi karena ini isu sosial besar. Jadi saya pikir kalau ada satu entitas baik restoran atau sekolah atau perusahaan yang mengadakan inisiasi kecil pengolahan sampah, saya pikir patut diapresiasi, walaupun mungkin hasilnya tidak akan signifikan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia kan, tapi seenggaknya edukasi yang disampaikan tentang habiskan makananmu atau challenge habiskan makanan itu tersebarkan ke masyarakat. Jadi mungkin emang kalau misalkan challenge seperti ini tidak akan ada hasil signifikan dari sampah yang dihasilkan, tapi setidaknya itu jadi edukasi untuk masyarakat. Nah, jadi makanya kayak tadi yang sebelumnya nanya kan, ini aku udah pilih sampah tapi teman-temanku belum. Nah, jangan seperti itu. Jadi hargai walaupun kalian sendirian itu akan berarti buat lingkungan karena kalian akan menginspirasi. Seperti juga restoran ini yang mengadakan challenge supaya menginspirasi orang lain. Jadi walaupun hanya perbuatan action kecil, tapi perlu kita apresiasi dan kita sebarkan message-nya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Gimana? Iya, tadi pertanyaan saya tuh ini Kak, kalau restoran-restoran yang menghabiskan maaf ya Kak, menginterupsi. Kalau restoran-restoran yang mengadakan challenge buat menghabiskan makanan, kayak misalnya dalam sejam makan bakso 20 kilo misalnya, kan bakal banyak sisanya tuh Kak, dan bakal mencemari. Nah itu pertanyaan saya, pendapat Kakak gimana, bagaimana solusinya? Terima kasih. Itu sih mungkin mereka mengadakan itu tidak ada hubungan dengan lingkungan ya, itu mungkin lebih pada promosi dari produk mereka saja sih, jadi kayak tidak terlalu ada kaitannya. Cuman yang mungkin yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa kontak restorannya, apabila ada makanan sisa kamu tolong didonasikan ke panti asuhan, atau saya bisa bantu untuk distribusi makanan sisanya. Itu yang bisa kalian lakukan. Cuman sepertinya challenge itu dilakukan bukan untuk konservasi lingkungan, tapi hanya untuk promosi saja. Oke, begitu kira-kira. Stephen, ada tambahan lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, rupanya tidak ada. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya ini Kak, dari Ben Lukas, Institut Teknologi Nasional Bandung, DENAS ya. Bagaimana dengan satu wilayah yang sudah ada sarana prasarana pemilahan sampah anorganik dan organik, namun truk pengangkut sampahnya itu masih menyatukan semua jenis sampahnya itu dalam satu bak yang sama gitu. Ini mungkin representasi dari IPB juga nih Kak. Jadi emang benar-benar masih menjadi masalah di IPB. Kami di IPB udah mulai memberikan sarana dan prasarana untuk bak sampah dan mobil-mobil pengangkut sampah itu bisa. Cuman mungkin nggak tahu kenapa dari para petugas pengangkut sampahnya.
petugas pengangkut sampahnya itu masih menyatukan semuanya, Betul. Kak. Jadi Betul. di IPB ada mobil yang warna merah untuk B3, warna kuning untuk anorganik, dan seterusnya. Itu ternyata masih dicampur adukan gitu, Kak. Nah, kira-kira solusi mungkin dari kita bagaimana, terus pendapatnya kira-kira bagaimana nih, Kak? Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian buang sampah itu kalian pilah di plastik yang berbeda ya. Jadi ada organik, anorganik, sampah sama sampai B3. Jadi walaupun itu semua masuk ke truk yang sama, nanti ketika itu dikeluarkan di tempat pembuangan akhir, pemulung akan mengambil sampah yang anorganik aja. Jadi sampah yang B3 maupun sampah organik akan diproses oleh tempat pembuangan sampah akhir. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan, walaupun dicampur dalam satu truk, tapi kalau kalian ikat, itu jadi masih aman, sampahnya tidak akan berceceran. Yang salah itu kalau kalian punya tong sampah, misalkan 3 buah yang sudah dipilah, tapi tidak kalian ikat. Jadi itu diangkutnya nanti akan ditaruh di truk dan akan pecah kan, dan tercampur dengan yang lainnya gitu. Jadi mungkin negara kita memang masih ada PR tentang infrastruktur pengolahan sampah ya, tapi itu jangan jadikan alasan dan jangan jadikan itu sebagai suatu halangan gitu. Jadi masih bisa kan melakukan sesuatu. Jadi kalian bayangkan aja ya, kalau di Bantar Gebang itu di tempat pembuangan akhir, truk datang, truk besar kan, nanti terus dia akan mendorong baknya itu ke atas kan, nanti semua sampah jatuh ke bawah. Nah, di situ semua pemulung akan berkumpul untuk ngambil sampahnya. Jadi kalau sampah kalian itu udah diikat dengan benar, apalagi kalian label sampah organik, sampah botol aqua, sampah kertas, udah kalian pilah-pilah, pemulung akan efektif untuk mengambil sampah yang bisa didaur ulang lagi. Tapi kalau kalian mindsetnya masih, ini ngapain gue pilah, nanti juga jadiin satu semua aja semuanya. Nanti pemulung harus ngambil sampah, misalkan botol plastik di dalam tumpukan sampah makanan yang udah bau dan udah kotor. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi tetap, walaupun pemerintah hanya ngangkut dengan satu mobil aja, tetap kalian pilah dan pastikan itu terikat supaya tidak tercampur. Yang baiknya lagi adalah sampah-sampah seperti botol aqua, botol kaca, atau plastik kemasan itu tidak kalian kirim ke truk pengangkutan, itu yang kalian kirim ke bank sampah atau kalian kasih ke Kertabumi, bisa kalian kasih ke pemulung aja itu. Jadi sehingga yang diangkut oleh pemerintah ini hanyalah sampah B3 pastinya, ataupun sampah organik karena kalian belum bisa untuk bikin kompos di rumah masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, mungkin sudah menjawab atau belum kira-kira dari Saudara Brian Lucas. Selanjutnya, ini mungkin sudah Kak, terima kasih katanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Diva Wahyu dari IPB University. Apakah pengolahan sampah organik menjadi kompos yang tadi menggunakan biopori itu tidak akan mencemari sumber air tanah nih Kak? Kira-kira ada cara nggak untuk mengatasinya kalau misalkan ternyata itu tuh jawabannya mencemari sumber air tanah gitu Kak? Oke. Jawabannya tidak akan mencemari sumber air tanah, kan kalau air tanah itu biasanya berada di bawah 5 meter dari permukaan tanah, sedangkan kalau biopori itu cuma sedalam 1 meter, jadi masih jauh dan tidak akan mencemari. Dan yang kedua, sampah organik itu adalah semua sampah bukan sampah kimia, sampah makanan, jadi akan terdaur ulang menjadi unsur hara buat tanah dan mikroorganisme di tanah, jadi tidak akan membahayakan. Kalaupun sampai terkena air, tidak akan membahayakan karena semuanya organik, tidak ada yang kimia, jadi tidak masalah selama kalian pertama tidak bikin sumber biopori di samping sumur misalkan, atau di samping pompa air. Jadi makanya cari lokasi biopori yang tepat, lalu juga pastikan kedalaman bioporinya ini tidak sampai menyentuh lapisan sumber air tanah. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang belum sepertinya udah. Buat teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi?
masih bisa dibuka sampai pukul 00. Mungkin saya ada pertanyaan nih Kak. Jadi kebetulan di Himpunan Profesi RISA ini punya satu program namanya Hey Tayo nih Kak. Jadi atau dia dikenal dengan Hey Tukar Sampah Ayo. Jadi setiap Rabu, setiap minggunya di hari Rabu itu tuh kami membuka stand untuk penukaran sampah nih Kak. Jadi mahasiswa yang membawa satu bag sampah isi botol plastik, kertas, terus kaleng dan segala macamnya itu bakal bisa ditukarkan dengan satu lunchbox makan siang nih Kak. Cuman kendala kami adalah antusias dari mahasiswanya ternyata masih kurang nih Kak. Kira-kira nih solusinya biar kami itu bisa membranding lagi program kami itu yang udah sedemikian rupa didesain biar bagus dan segala macamnya itu bisa menarik minat mahasiswa lebih banyak gitu nih Kak. Betul. Iya, saya sempat dengar juga itu tentang pengumpulan sampah yang ditukar dengan makan siang ya. Saya sempat dengar. Saya pikir idenya sih bagus banget. Cuman saya belum lihat sih teknisnya kalian seperti apa. Apakah mahasiswa bisa dibuka setiap hari? Apakah pada jam-jam tertentu aja? Cuman mungkin yang dari concern saya pertama lebih kepada aksesnya aja sih. Ya, apakah bisa ditabung setiap saat, apakah harus dikumpulkan dulu. Mungkin juga teman-teman mahasiswa, mereka tinggal di kosan, tidak ada tempat penyimpanan, jadi harus tahu seperti itu. Dan saya pikir idenya bagus, apalagi kalau kalian punya titik poinnya banyak gitu di tempat-tempat keramaian, pasti harusnya bisa lebih ramai lagi kan. Kayaknya teknik campaign-nya bisa diperluas lagi. Oke, mungkin itu jadi bahan pertimbangan teman-teman RISA ya untuk menyebarkan program kita, terus memperluas titik poinnya. Karena kebetulan kami masih hanya terfokus di gedung fakultas nih Kak. Jadi yang ikutan cuma satu fakultas itu doang gitu Kak. Iya. Padahal tuh idenya bagus banget loh. Saya baru dengar ide seperti itu, jadi kalian sangat sangat inovatif. Semoga diperluas ya, nggak cuma di satu titik, tapi di berbagai titik keramaian, jadi semua orang bisa terus berpartisipasi. Saya pikir pasti itu baik, cuma kendalanya adalah mereka harus mengumpulkan sampahnya aja, kan? Jadi masalah kebiasaan aja. Benar sekali ya. Oke. Mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi mungkin Kak dari, ini ada nih, dari Nada Karima, Institut Pertanian Bogor. Ini pertanyaan terakhir ya. Apabila kita mau mendirikan bank sampah untuk mendapatkan sampah-sampah tersebut, kita kan harus memberikan komisi kepada orang yang menabung sampah. Lalu kita bisa mendapatkan uang dari penjualan produknya. Nah, bagaimana agar produk kita itu terjamin laku, sedangkan apabila produknya tidak terlalu laku, kita kan bisa jadi lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, ini kira-kira gimana nih Kak? Oke. Pertama, kalau kalian mau bikin bank sampah, caranya adalah kalian bank sampah itu mendapatkan SK dari lurah. Jadi kalian dapatkan surat keterangan dari Pak RT PRW setempat, lalu tinggal datang ke kelurahan untuk bikin bank sampah. Kalau di Jakarta, saya nggak tahu, kalau di Bogor mungkin berbeda. Kalau di Jakarta itu, di setiap kelurahan sudah ada perwakilan bank sampah yang tugasnya itu adalah mengedukasi dan membimbing semua bank sampahnya. Biasanya dia akan menjelaskan, kalau bikin bank sampah, tanahnya berapa, harga jual berapa, harga belinya berapa, itu udah ada. Nah, teknisnya nanti, dari nanti juga Ketabim juga bisa kasih referensi. Jadi, harga beli sampah dari masyarakat itu harus lebih besar, harus lebih kecil dibanding harga jual kalian ke bank sampah induk gitu. Jadi untuk bank sampah di awal-awal mungkin kalian belum bisa mengelola sampahnya menjadi produk baru, karena kan butuh skill, butuh mesin jahit, butuh peralatan kan. Jadi sekedar hanya untuk membeli sampah dari masyarakat lalu menjual lagi ke bank sampah induk, itu udah ada keuntungan. Biasanya kalau kita beli botol Aqua 1 kilo dari masyarakat, itu harga 5.000 per kilonya. Tapi lalu kita jual ke bank sampah induk, itu 8.000. Jadi pasti udah ada profitnya gitu. Jadi selama kalian tahu harga yang kalian berikan itu tepat, jadi kemungkinan tidak akan rugi. Mungkin masih kecil untungnya, tapi tidak akan rugi. Jadi begitu kalian udah dapat surat penghantar dari RT dan RW, makanya kalian harus ke kelurahan untuk bertanya tentang
bank sampah induk di Kota Bogor di mana, karena itu tempat kalian menjual sampah yang kalian kumpulkan ke masyarakat kan. Nah, setelah kalian udah dapat proses itu, baru kita ngomongin tentang produk daur ulang, tentang kalian mau bikin produk seperti apa. Karena mungkin nanti tidak semua sampah yang kalian kumpulkan ini sanggup untuk kalian proses jadi produk baru. Kayak misalkan adalah sampah botol kaca. Ini kan mungkin butuh mesin, butuh teknik kan. Jadi sulit untuk kita untuk bisa mengolah sampah botol kaca. Tapi bisa kalian jual ke bank sampah induk. Nah, jadi pelan-pelan. Jadi apa yang mau kalian proses sendiri, apa yang mau kalian jual lagi ke bank sampah induk. Terus yang kedua, untuk bikin produk daur ulang sampah sebenarnya sama aja seperti halnya kalian bikin produk-produk lainnya gitu. Jadi kalian harus riset market dulu. Terus kedua harus tahu kalian mau jual ke siapa. Ketiga kalian harus tahu harganya berapa. Kalau kalian mau jual ke teman-teman mahasiswa, kalian harus tahu nih di teman-teman mahasiswa ini biasanya lagi apa nih yang lagi happening? Apakah lagi tas pouch bag kecil atau tas buat naruh sepatu karena pada banyak yang lari ataukah nah jadi jangan bikin produk yang hanya kalian bisa, tapi bikin produk yang kalian tahu udah ada demand-nya. Kalau saya sih selalu sarankan kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang mau bikin, kira-kira produk apa yang teman-teman kalian pasti beli. Misalkan beli tempat charger, jadi bikin sarung charger, atau mungkin yang paling gampang itu bikin souvenir perkawinan. Pasti semua orang pasti akan menikah dan akan beli souvenir perkawinan kan. Jadi bikin kayak mungkin sedotan dari bambu atau gantungan kunci dari plastik. Jadi bikin jadi makanya ketika kalian men-set up produk daur ulang ini nggak sesimpel bikin asal jadi gitu kan, asal jadi ini udah jadi produk daur ulang terus yang beli nggak gitu kan. Jadi kan harus tahu oke, ini marketnya kalau di Bogor itu adalah turis Jakarta yang suka datang lari ke Kebun Raya Bogor. Nah itu market saya, jadi saya akan jual misalkan bikin sarung sepatu yang ada nuansa Bogornya, atau saya bikin topi supaya tidak kepanasan. Jadi kalian udah tahu nih produknya mau dijual kemana. Yang berbeda adalah kalian menggunakan material daur ulang. Tapi teknisnya itu sama persis seperti kalian men-set up bisnis pada umumnya. Oke, begitu mungkin cukup menjawab detail banget. Jadi kita perlu riset pasar juga biar produk kita laku gitu ya. Nah, mungkin di mahasiswa kalau perkawinan ini agak terlalu jauh nih, Kak. Mungkin di ranahnya wisuda mungkin ya. Kita masih banyak bucket gitu. Betul. Nah, itu mungkin bisa di Betul. Nah, yang Kertabumi bisa lakukan adalah dengan men-sharing data-data yang udah kita lakukan. Jadi kita udah riset misalkan di Bali seperti apa, di Jogja seperti apa, di Jakarta seperti apa. Kita udah risetnya. Jadi ketika kalian mau ngaju nih, kita mau bikin bank sampah dan mau bikin produk, market kita adalah misalkan teman-teman yang mau sudah apa ya produknya. Nah, itu bisa maju ke kita, nah kita kasih datanya. Kalau data kita nanti jadi ini. Nah, itu yang jadi sebagai acuan kalian untuk buat produk. Jadi sekali lagi, jangan bikin produk asal-asalan. Nantinya kasihan kalian menyalahkan industri daur ulangnya. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira dari panitia gimana nih? Mungkin boleh ya dijawab. Di sini kita tutup aja. Ini mungkin dari Rania, Bin Jakarta. Untuk pengolahan sampah organik skala rumah tangga, apabila kita itu tidak memiliki halaman luas, bagaimana cara mengolah sampah organik tersebut secara biopori atau kompos, biar baunya tidak mengganggu gitu, Kak? Oke. Yang paling pertama kalian lakukan adalah dengan mengurangi produksi sampah organik ya. Jadi makanan habisin semua tuh, kulit-kulit dibikin manisan atau dibikin kue ya. Jadi habiskan semuanya sehingga kalian tidak perlu lagi mengkompos. Yang kedua, kamu tadi cek ke Instagram Kertabumi, cari atau ke YouTube kami, cari dengan judul kompos di hunian tanpa halaman. Jadi kami udah mengembangkan teknik mengkompos hanya dalam box atau ember bekas yang tidak akan bau dan tidak akan banyak serangganya. Jadi udah ada. Tapi kalau saya jelaskan cukup panjang nih, langsung aja lihat videonya supaya lebih detail. Ya. Nah, benar sekali. Jadi kebetulan saya juga udah stalking ini IG-nya Kertabumi Recycling Center. Di sana itu banyak informasi tips dan trik biar kita tuh jadi hidup sehat gitu, in lifestyle gitu. Nah, gini Kak, kita udah selesai sesi diskusinya.
akhir mungkin kakak bisa kasih closing statement buat Oke. kita semua biar termotivasi untuk hidup peduli terhadap lingkungan gitu. Betul. Ini kalian semua adalah generasi penerus bangsa kan, dan kalian semua ini yang bisa melakukan perubahan. Jadi jangan berpatokan dengan melihat kanan kiri kalian tidak pernah melakukan kegiatan untuk memperbaiki lingkungan kan. Jadi fokus aja. Apa yang kalian lakukan, walaupun seorang diri, ini akan berarti buat lingkungan dan buat alam. Jadi fokus dan komitmen yang kalian lakukan ini setidaknya akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan untuk kalian menjaga lingkungan cukup mudah banget. Tinggal pertama habiskan makananmu. Itu sulit gak sih habiskan makanan? Simple kan? Jadi habiskan makanan. Yang kedua, selalu bawa tas belanja di kantong kalian sehingga kalian mau beli kayak Indomaret atau apa, kalian tidak perlu lagi membeli tas kantong kresek. Jadi aplikasikan gaya hidup minim sampah dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi dan gaya hidup minim sampah itu tidak berarti mahal, tidak berarti sulit, tapi malah justru mempermudah kalian. Jadi mulai mengadopsi dan jangan lihat kanan kiri, fokus supaya kalian bisa menginspirasi orang lain. Oke, luar biasa sekali closing statement dari Kak Iqbal ini. Terima kasih Kak atas waktunya yang telah memaparkan materi dengan luar biasa, sangat menginspirasi. Kemudian terima kasih buat teman-teman juga yang sudah interaktif dalam memberikan pertanyaan dan jawabannya dari Kak Iqbal juga. Nah, mungkin acara pelatihan hari kedua ini dicukupkan sampai di sini. Kesimpulan yang kita dapat adalah kita harus mulai hidup cinta lingkungan dengan seminimalnya adalah habiskan makananmu. Kemudian kalau misalkan masih tersisa, usahakan lakukan composting, dan untuk sampah yang dibuang itu diupayakan untuk sampah-sampah yang bersifat B3 kayak gitu. Dan untuk yang anorganik kita bisa daur ulang secara mandiri ataupun kita bisa salurkan kepada bank sampah yang tersedia di sekitar daerah teman-teman semua. Sekian dari saya dan Kak Iqbal. Terima kasih atas atensinya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan materi tadi dari Kak Iqbal, dan terima kasih Ali sebagai moderator. Nah, sebelumnya untuk penyerahan bingkisan kepada Kak Iqbal, operator bisa tolong share screen. Ya, terima kasih kepada Kak Iqbal Alexander selaku selaku pemateri yang luar biasa sekali. Ini ada kenang-kenangan dari kami ya, dari Risa. Dan kemudian ada penyerahan sertifikat untuk moderator Ali kepada operator. Bisa minta tolong. Untuk sertifikat moderator, apakah sudah ready? Ya. Terima kasih kepada Kak Ali atas waktunya sebagai moderator juga, keren banget. Oke. Terima kasih kepada narasumber dan kepada moderator, luar biasa ya teman-teman. Jadi memang sampah dan segala macam masalah yang terkait lingkungan itu harus kita berantas sama-sama, dan kita mungkin untuk zero waste itu agak mustahil ya, tapi setidaknya kita bisa mewujudkan green lifestyle dan less waste lah setidaknya. Nah, memasuki acara selanjutnya, kita akan ada foto bersama. Untuk semua teman-teman, mumpung narasumber dan moderator masih hadir di tengah-tengah kita, jadi kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini bisa menyalakan kameranya, dan kepada operator kita bisa juga untuk mempersiapkan.
Oke, mungkin untuk operator bisa bilang dia di chat supaya kita siap gitu ya. Atau mungkin diambil alih aja sama operator untuk mengaba-abai. Ketawa. Ya. Dari Oke. Operator sudah siap untuk foto bersama. Oke. Saya babai ya. Ini ada beberapa slide, jadi nanti saya bilang 1, 2, 3. Teman-teman semua siap. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Operator gimana semua? Atau masih ada lagi yang belum? Oke. Aman. Oke, terima kasih kepada operator dan terima kasih kepada teman-teman semua dan sumber dan juga mudah-mudahan. Nah, memasuki acara selanjutnya nih, kita tadi setelah mendengarkan materi yang cukup serius ya dan luar biasa, kita akan masuk ke sesi games. Kita akan main sama-sama, jadi persiapkan ya untuk teman-teman semua. Oh ya, dan mengingatkan lagi, nanti di akhir acara untuk teman-teman peserta bisa mengisi post-test yang linknya sudah disiapkan ipb.link/wmtday1. Mungkin teman-teman panitia bisa linknya di chat room aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi games nih teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai teman-teman bisa persiapan ya. Jadi ini gamesnya teman-teman tinggal siapin aja. Oh ya Bapak Ahyar, terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Semoga segera. Oke, nah nama games hari ini adalah Mystery Word. Sebelumnya aku akan bacain peraturannya. Teman-teman bisa mempersiapkan nih. Nah, jadi aturan yang pertama adalah peserta menebak kata dari gambar dan huruf tersusun acak. Terus aturan yang kedua, jawaban diketik melalui chat room Zoom cara cepat dan tepat. Jawaban yang tepat dan benar akan dapatkan poin. Nah, ada 5 soal nih teman-teman. Soal nomor 1 sampai nomor 3, masing-masing nilainya 1. Kemudian soal nomor 4 nilai 2. Dan soal nomor 5 bernilai 3. Jadi ini semakin soalnya makin susah nih kayaknya. Kemudian nanti 3 orang yang memperoleh poin terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Nah, di games ini nanti ada hadiahnya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngikutin ya. Jadi persiapkan push-nya dan langsung mempersiapkan chat Zoom, chat di chat room. Ini biasanya yang sering curhat nih, cepet nih ngetiknya ya. Oke, lanjut operator, kita mulai aja kali ya. Nah, soal pertama, apa ya itu gambarnya? Mantap. Wah, mantap ya. Piborio. Apakah nama orang? Oke. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin panitia bisa bantu. Ini pemenang pertama yang menjawab tepat dan cepat. Oke, aku coba cek juga nih. Siapa sih yang duluan menjawab? Kalau di aku Intan Yunianti dari IPB ya.
Wah, selamat Intan. Oke. Soal nomor 2, operator. Oh iya, benar jawabnya Bori. Oke, Intan, selamat sudah menjawab. Soal nomor 2. Ini pasti tahu ya kalau lingkungan sama yang ini nih. Oke, hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawaban ini di tempat aku ada yang jawabannya benar, tapi kayaknya typo nih. Gimana nih teman-teman? Dibenarkan aja ya. Jawaban benar adalah recycle. Selamat untuk Hari Saputra. Wah, mantap. Oke, soal nomor 3 nih. Siapa ini akan lebih banyak lagi poinnya? Nomor 3, operator. Nomor 3. Oke, mantap. Langsung pada jawab nih. Ini kayaknya tempat pembuangan sampah nih. Ada di mana ya? Di Surabaya atau Galugabur? Oke, hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban benar adalah jawabannya Bantar Gebang. Jadi ini adalah TPA yang ada di banget sih, udah berhektar-hektar ya. Kalau oke, mohon maaf ya, ada kendala sound. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Wah, ini panjang nih ya. Nomor 4 nih poinnya banyak nih, 2. Teman-teman boleh menjawab. Dan ternyata tadi baru dikabarin sama panitia, jadi panitia udah mencatat. Ternyata tadi yang masuk ke chat room saya salah ya, jadi mohon maaf ya, nanti akan dikabari lah. Oke, udah pada jawab nih, mantap sekali teman-teman. Oke, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, yang benar jawabannya adalah pilah sampah dari rumah. Wah, ini reminder ya buat kita semua, mulai dari diri sendiri. Oke, nah teman-teman, untuk soal nomor 5 nih, hanya akan dijawab oleh pemenang di soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, panitia udah mengirimkan nama ke saya. Yang berhak untuk bermain di soal nomor 5 adalah Intan Yunianti, kemudian Hasna Azizka, kemudian Dwiki, dan Raniah NS. Nah, hanya 4 anak ini nih yang bisa, 4 teman ini yang bisa bermain untuk soal nomor 5. Jadi untuk teman-teman yang lain, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita lihat nih, 4 teman kita beradu untuk mendapatkan hadiah ya.
Oke, soal nomor 5, 4 teman yang tadi udah siap semua ya? Soal nomor 5. Operator boleh di next. Oke, soal final. Waduh, apa tuh? Ini kayak ya buat Intan, terus tadi siapa lagi ya? Rania, terus Hasna, dan Dwiki boleh tuh menjawab. Apakah sudah menjawab, teman-teman? Wah, Rania dulu nih. Oke. Oke, udah menjawab semua ya. Oke, dari panitia. Nah, jadi sudah mendapatkan apa nih pemenang dari games? Rania NS. Selamat buat Rania NS udah memenangkan games pada siang hari ini. Oke. Mungkin dari panitia, benar ya panitia, Rania pemenangnya? Oke, benar. Selamat buat Rania. Nanti hadiahnya bisa menghubungi panitia yang lain ya untuk hadiahnya. Oke, nah ini games tadi memberikan pembentungan itu gak sepele, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dan yang harus kita ketahui kayak tadi yang pertama tentang biopori, bagaimana penggunaannya dan apa sih manfaat biopori. Terus habis itu tadi ada lambang-lambang nih kan, kita selalu beli produk selalu terkait biopori. Oke, maaf. Nah, jadi games tadi bisa kita jadikan acuan untuk diri kita lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan barang atau produk-produk yang ramah lingkungan. Cara nih teman-teman semua, karena tadi sesi materi yang luar biasa, terus kegiatan rangkaian hari ini juga luar biasa, sambutan di Kadep Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Nah, aku mau mengingetin untuk semua peserta untuk mengisi post-test di link yang sudah tertera di layar, ipb.link/wmtd1, WMTD-nya kecil semua. Bisa teman-teman buka dulu dan isi dulu post-testnya. Waktunya 2 menit cukup lah ya.
Oke teman-teman, sembari teman-teman mengisi post testnya, kita nah ada informasi dari panitia yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah setelah tadi kita semua mengikuti kegiatan pada hari ini, materi dan lain sebagainya, untuk seluruh peserta mendapatkan penugasan nih. Nah, penugasannya apa sih? Yang pertama, peserta dapat mengikuti tutorial yang sudah disampaikan dengan memposting di Instagram dan tag Instagram apakah teman-teman sudah mengirim atau belum. Nah, postingan tersebut dapat berupa foto atau video sekreatif peserta. Untuk deadline dikumpulkan maksimal tanggal 23 Agustus 2020. Nah, di penugasan ini akan dipilih 3 terbaik. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama bikin campaign gitulah ya untuk mengajak yang followers lainnya gitu. Kemudian informasi kedua, kegiatan rangkaian Green from Home yang diinisiasi oleh Himpro Risa ini tidak hanya berhenti pada pelatihan hari ini aja, tapi akan ada beberapa rangkaian selanjutnya seperti pelatihan sesi kedua di tanggal 24 Agustus tahun 2020 dengan subtema mengolah sampah jadi peluang bisnis. Seperti itu. Nanti informasi-informasi yang tadi sudah saya sampaikan akan di-share melalui grup WA oleh panitia. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini luar biasa, saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir dan mengikuti rangkaian hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang disampaikan narasumber dan tamu undangan yang lainnya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita langsung mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Stella Aulia Rahmadani, Master of Ceremony Training Waste Management, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para panitia atas ilmunya.